Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi pada kuliah Matematika Ekonomi. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang diferensial fungsi sederhana. Mungkin teman-teman di sini sudah pernah mempelajari apa itu diferensial atau biasa kita kenal istilahnya dengan turunan. Diferensial ini membahas tentang tingkat perubahan suatu fungsi sehubungan dengan adanya perubahan kecil di dalam variabel bebas pada fungsi yang bersangkutan. Konsep diferensial ini menjadi salah satu alat analisis yang sangat penting di dalam bisnis maupun ekonomi. Diferensial ini juga digunakan untuk mencari nilai marginal pada sebuah model di dalam ilmu ekonomi. Quotient, diferensi, dan derivatif. Diferensial adalah perubahan suatu fungsi karena terjadi perubahan terhadap variabel bebasnya. Misalnya kita punya fungsi y sama dengan fx, di mana fx ini adalah merupakan variabel bebasnya dan y adalah variabel terikatnya. Ketika x mengalami perubahan, ya, di sini ketika x mengalami perubahan sebesar delta x, maka tentu y-nya akan mengalami perubahan juga, di mana y-nya ini gitu kan pada kondisi sekarang dengan kondisi sebelumnya. Nah, maka bentuk persamaannya dapat kita tulis menjadi, berarti kan delta y di sini adalah y yang telah mengalami perubahan. Nah, delta y itu berarti y saat ini gitu, dikurangin dengan y sebelumnya. Y saat ini adalah ketika gitu kan ada tambahan sebesar delta x, maka ini adalah y saat ini dikurangin y sebelumnya. Y sebelumnya itu adalah sebesar fx, sehingga delta y itu sama dengan fx plus delta x dikurangin dengan fx. Nah, jika persamaan di atas ini ya dibagi dengan delta x, maka akan menghasilkan hasil bagi perbedaan atau yang disebut dengan quotient diferensi, atau bahasa Inggrisnya dikenal dengan different quotient. Nah, ini ya delta y dibagi dengan delta x itu berarti sama dengan fx plus delta x dikurangin fx dibagi dengan delta x. Ini untuk mencari nanti quotient diferensinya. Proses penurunan sebuah fungsi disebut juga proses diferensiasi. Pada dasarnya merupakan penentuan limit suatu quotient diferensi dengan pertambahan variabel bebasnya sangat kecil atau biasanya mendekati 0. Hasil dari proses diferensiasi ini disebut dengan turunan atau derivatif. Nah, ini bisa kita lihat ya, rumusnya yaitu adalah tadi bahwasanya proses penurunan ini juga merupakan penentuan limit, yaitu limit delta x ini mendekati 0 ya, delta y delta x sama dengan fx plus delta x min fx dibagi dengan delta x. Contoh, tentukan quotient diferensi dan derivatif dari fungsi berikut. Y sama dengan fx sama dengan 3x kuadrat minus x. Pertama, untuk menentukan quotient diferensi, ini bisa kita cari tadi dengan memperbandingkan antara delta y dengan delta x-nya. Nah, karena di dalam diferensiasi itu
terjadi perubahan sebesar delta X pada variabel bebasnya, ya, maka di sini kita dapatkan delta Y itu sama dengan, karena berubah ya tentunya, Y sekarang yaitu berarti karena perubahan delta X, berarti 3 dikalikan X plus delta X kuadrat ya, dikurangin dengan X minus ditambah dengan delta X. Saya beri kurung. Nah, ini dikurangin dengan Y sebelumnya. Y sebelumnya itu adalah, kita masukkan 3X kuadrat minus X ya. Maka delta Y ini sama dengan 3 X kuadrat plus 2 X delta X ditambah dengan delta X kuadrat dikurangi X minus delta X dikurangin 3X kuadrat plus X berarti. Maka delta Y itu sama dengan 3X kuadrat plus 6X delta X plus 3 delta X kuadrat ya, minus X minus delta X dikurangin 3X kuadrat plus X. Nah, maka coba ya kita coret, ada yang bisa, ini hilang ya, minus X ditambah X, kemudian 3X kuadrat dikurangin 3X kuadrat itu 0, sehingga kita dapatkan delta Y itu sama dengan 6X delta X ditambah dengan 3 delta X kuadrat dikurangin dengan delta X. Nah, untuk mencari equation diferensinya yaitu delta Y per delta X itu sama dengan, berarti ini semua dibagi dengan delta X, sehingga 6X delta X plus 3 delta X kuadrat minus delta X dibagi dengan delta X itu adalah sama dengan 6X plus 3 delta X minus 1. Jadi equation diferensi pada fungsi 3X kuadrat minus X itu adalah 6X plus 3 delta X minus 1. Tadi sudah kita dapatkan different equation-nya, yaitu dengan membandingkan delta Y per
delta X itu sama dengan 6X plus 3 delta X minus 1 ya. Maka bagaimana kita mencari derivatifnya atau turunannya dari fungsi tersebut? Maka bisa kita lihat turunannya yaitu dengan limit delta X itu sangat kecil mendekati 0 ya, dari fungsi delta Y per delta X ini adalah sama dengan 6X atau saya tulis ini limit delta X mendekati 0 itu adalah 6X plus 3 delta X minus 1. Di sini setiap delta X itu kita masukkan nilainya 0. Maka gitu, fungsi turunannya yaitu adalah di sini ya maka ini adalah 6X ditambah 3 kali 0 dikurangi 1, maka dihasilkan turunannya yaitu 6X minus 1. Perlu kita ketahui bagaimana penulisan notasi di dalam turunan. Nah, jika fungsi aslinya Y sama dengan fx, maka turunannya bisa dituliskan dengan notasi limit delta X ini mendekati 0, delta Y per delta X. Ini bisa ditulis ya seperti ini. Atau juga bisa kita tulis dengan Y aksen atau juga F aksen X atau juga YX, atau juga bisa ditulis dengan fx dalam kurung X ya, fx kali X, atau dy dx dan df kali X per dx. Nah, ini adalah cara penulisan notasi dalam turunan. Nah, ini sebenarnya semuanya adalah artinya sama saja. Selanjutnya yaitu kita akan membahas kaidah-kaidah diferensiasi. Ada beberapa kaidah yang digunakan di dalam diferensiasi. Yang pertama yaitu diferensiasi konstanta. Ini misalnya jika Y sama dengan K itu adalah konstantanya, maka dy dx-nya itu sama dengan 0. Misalnya Y sama dengan 5, maka dy dx-nya itu sama dengan 0. Y sama dengan 10, dy dx-nya juga sama dengan 0. Kalau y-nya konstanta, maka dy dx-nya akan sama dengan 0. Yang kedua, kaidah kedua, diferensiasi fungsi pangkat. Jika y sama dengan x pangkat n, di mana n-nya ini adalah konstantanya, maka dy dx-nya ini sama dengan n kali x pangkat n min 1. Contohnya, misalnya Y sama dengan X pangkat 3, maka dy dx-nya itu sama dengan n-nya berapa? N-nya adalah 3 kan? N-nya adalah 3 dikalikan X pangkat
N minus 1 pangkat 3 minus 1. Jadi D dx sama dengan 3x pangkat 2. Yang ketiga yaitu diferensiasi perkalian konstanta dengan fungsi. Nah, jika Y itu sama dengan K, V, K ini adalah konstantanya dan V-nya ini adalah sebuah fungsi ya, di mana V ini adalah Hx, maka dy dx-nya itu sama dengan K dikalikan dv per dx. Nah, maka misalnya di sini contohnya adalah misalnya Y sama dengan koefisien dan fungsi. Misalnya koefisiennya 5, fungsinya adalah X pangkat 3. Maka dy dx-nya itu sama dengan konstantanya ya, berarti 5 dikalikan dengan turunan dari yang ini. Turunan ini. Berapa turunan ini? Berarti turunannya adalah 3x pangkat 2 ya. Maka didapatkan adalah 15x pangkat 2. Selanjutnya yang keempat, kaidah keempat yaitu diferensiasi pembagian konstanta dengan fungsi. Nah, ini misalnya Y sama dengan K dibagi dengan V ya. Ini V-nya itu adalah fungsinya. Di mana V itu adalah Hx, maka dy dx-nya sama dengan K dikalikan df per dx per V, dv per dx per V kuadrat ya. Nah, contohnya misalnya kita ketahui Y-nya itu sama dengan konstanta ya, 5 dibagi dengan fungsinya X pangkat 3 misalnya seperti itu. Maka dy dx-nya itu adalah gitu, minus konstantanya yaitu 5 dikalikan turunannya ya, turunan dari fungsinya yaitu berarti turunan fungsi dari x pangkat 3 adalah 3x kuadrat dibagi dengan V kuadrat. V kuadratnya adalah berarti x pangkat 3 kuadrat. Nah, maka dihasilkan minus 15x kuadrat dibagi x pangkat 6. Nah, ini adalah diferensiasi pembagian konstanta dengan fungsi. Kaidah yang kelima yaitu diferensiasi penjumlahan ataupun pengurangan terhadap fungsi. Nah, di sini jika Y sama dengan U plus minus tambah ataupun pengurangan V ya, di mana U-nya ini adalah sebuah fungsi dan V-nya ini juga fungsi, maka dy dx-nya itu sama dengan du per dx ditambah ataupun dikurang dengan dv per dx gitu. Nah, misalnya ini Y sama dengan 4x kuadrat plus x pangkat 3, masing-masing kan fungsi ya, penjumlahan ya di sini. Maka d dx-nya
dx-nya itu sama dengan, ini misalnya adalah u, ini misalnya adalah v, seperti itu. Maka kita lihat di sini du dx-nya, turunan pada du per dx-nya yaitu adalah sebesar ini, turunan ini ya, berarti 4x kuadrat itu 8x ditambah dengan turunan dari x pangkat 3 yaitu 3x kuadrat. Nah, ini cara mencari diferensiasi penjumlahan terhadap fungsi. Nah, ini kita masing-masing kita turunkan saja sebenarnya. Nah, yang keenam yaitu adalah diferensiasi perkalian fungsi. Misalnya y sama dengan u kali v, di mana u dan v ini adalah sebuah fungsi. Maka dy dx-nya ini adalah u ya, dikalikan dengan dv per dx ya, turunan v-nya gitu kan, dikalikan dengan v dikalikan dengan turunan terhadap fungsi u-nya, du dx-nya. Nah, maka misalnya di sini contohnya adalah y sama dengan 4x kuadrat, berarti dikalikan dengan x pangkat 3 ya. Misalnya u-nya itu adalah 4x kuadrat dan v-nya adalah x pangkat 3, maka dy dx-nya itu adalah u-nya berarti 4x kuadrat dikalikan turunan dari v-nya ya. Ini turunan dari v-nya yaitu adalah dalam kurung dikalikan turunannya berarti 3x pangkat 2, kemudian ditambah dengan v-nya itu adalah x pangkat 3 dikalikan dengan turunan dari u-nya yaitu 8x. Maka hasilnya adalah sama dengan 12x pangkat 4 ditambah dengan berapa, 8x pangkat 4 berarti. Atau ini karena sama ya, pangkatnya adalah 8 ditambah 12 itu ada 20x pangkat 4. Nah, ini adalah contoh diferensiasi perkalian fungsi. Kaidah yang ketujuh yaitu diferensiasi pembagian fungsi. Misalnya jika y itu adalah u dibagi v, di mana u-nya dan v-nya ini masing-masing adalah sebuah fungsi, maka dy dx-nya itu adalah v dikalikan dengan turunan u ya, du dx ini dikurangin dengan u dikalikan dengan turunan v-nya dv per dx ya, dibagi dengan v kuadrat. Misalnya di sini saya kasih contoh. Misalnya ada fungsinya y sama dengan 4x kuadrat per x pangkat 3. Ini kan masing-masing sebuah fungsi u dan v-nya. Maka kita dapatkan dy dx-nya itu adalah dy dx sama dengan berarti v ya, yang bawah dulu x pangkat 3 dikalikan dengan
turunan dari U-nya gitu 8x ya, berarti dikurangin dengan U-nya itu adalah 4x kuadrat dikalikan dengan turunan V-nya, yaitu turunan V-nya adalah 3x pangkat 2 dibagi dengan V kuadrat. V-nya adalah X pangkat 3 kuadrat. Maka didapatkan berarti 8x pangkat 4 dikurangin 12x pangkat 4 dibagi dengan X pangkat 6. Atau ini sama dengan berarti 8 dikurangi 12 itu adalah minus 4 X pangkat 4 dibagi dengan X pangkat 6, maka hasilnya adalah minus 4 ini ya, dibagi ini sama ini berarti kan berkurang jadi 2, minus 4 per X pangkat 2. Nah ini adalah hasil dari diferensiasi pembagian fungsi, atau ini juga bisa kita tulis ya dengan berarti dx nya itu adalah sama dengan minus 4 X pangkat minus 2. Kaidah yang ke-8 yaitu diferensiasi fungsi dalam fungsi. Misalnya jika Y itu adalah fungsi U, Y sama dengan fungsi U, di mana U ini merupakan fungsi dari X, atau dengan kata lain gitu, Y sama dengan fungsi dari gitu kan Gx, maka dy dx nya itu bisa dicari dengan cara dy du dikalikan dengan du dx. Nah di sini kita contohkan, misalnya Y sama dengan 4x pangkat 3, 4x pangkat 3 ditambah 5 dipangkatkan 2, maka kita bisa mencari dy dx nya turunannya ya, yaitu ini U nya, ini adalah U nya itu berarti kan 4x pangkat 3 plus 5, berarti Y nya itu U kuadrat kan, berarti Y itu sama dengan U kuadrat. U kuadrat ya. Nah maka kita cari dx nya itu adalah dengan dx sama dengan itu sama dengan turunan y ya, dy du, berarti turunan ini y adalah 2u, berarti turunannya y dy per du itu berarti 2u ya, 2u, berarti ini bisa berarti 2 u nya adalah 4x pangkat 3 plus 5,
dikalikan, ya, ini saya kasih titik aja, dikalikan dengan turunan dari U, yaitu turunan dari U adalah dari ini ya, turunannya berarti du dx itu sama dengan 12x pangkat 2 turunannya. Nah, maka ini dikalikan dengan 12x pangkat 2. Maka kita dapatkan delapan x pangkat 3 plus 10 dikalikan dengan 12x kuadrat, atau sama dengan berarti 8 pangkat 3 dikalikan 12 x kuadrat itu adalah 96 x pangkat 5 ya, berarti ditambah dengan 10 kali 12x pangkat 2, yaitu 120 x kuadrat. Nah, ini adalah hasil dari diferensiasi fungsi dalam fungsi. Nah, yang ke-9 adalah diferensiasi fungsi berpangkat. Misalnya jika Y sama dengan U pangkat N, di mana U-nya ini adalah fungsi dari Gx dan N-nya ini merupakan sebuah konstanta, maka turunannya gitu, dy dx-nya ini bisa kita cari dengan cara NU pangkat N kali U pangkat N min 1 dikalikan dengan turunan dari U-nya ini ya, du dx. Nah, maka misalnya kita contohkan Y itu adalah Y sama dengan sama ya, kita contohkan mirip tadi aja, 4x pangkat 3, ini 4 ya, x pangkat 3 ditambah dengan 5 kemudian dikuadratkan. Ini hampir mirip dengan yang nomor sebelumnya tadi ya, nomor 8 dan yang sebelumnya. Maka ini dy dx nya dy per dx itu sama dengan n-nya misalnya adalah 2 kan, n-nya 2 dikalikan u pangkat n min 1, u-nya adalah 4x pangkat 3 plus 5 pangkat n minus 1, berarti 2 minus 1, 2 minus 1 itu 1, kemudian dikalikan dengan turunan dari U-nya. Turunan dari U-nya berapa? U-nya ini adalah 4x pangkat 3 plus 5. Maka turunannya di sini adalah sebesar 4
dikali 3 12 X pangkat 2. Maka ini sama aja ya, 2 dikalikan 4X pangkat 3 plus 5 dikalikan dengan 12X kuadrat. Ini sama seperti nomor 8, yaitu kita dapat berarti 8X pangkat 3 plus 10 dikalikan dengan 12X kuadrat sama dengan 96 X pangkat 5 plus 120 X pangkat 2. Nah, ini adalah kaidah yang ke-9, kaidah diferensiasi fungsi berpangkat. Selanjutnya yaitu derivatif dari derivatif. Setiap fungsi itu dapat diturunkan lebih dari satu kali, tergantung pada derajatnya. Yaitu biasanya kita kan sudah kenal ada turunan pertama, turunan kedua, dan turunan ketiga. Nah, turunan pertama ini adalah sebuah fungsi itu turunan dari fungsi aslinya kalau turunan pertama. Kalau kedua berarti turunan dari turunan pertama, dan ketiga itu turunan dari turunan sebelumnya yaitu kedua, dan seterusnya. Ini jadi turunan ini bisa diturunkan lebih dari satu kali tergantung pada derajatnya nanti digunakan. Nah, ini misalnya fungsi awalnya y sama dengan fx, maka turunan pertamanya atau y aksennya itu adalah merupakan turunan dari fungsi x-nya ini, atau juga dy dx, atau juga df x per dx. Kalau turunan kedua ini merupakan turunan dari turunan sebelumnya gitu kan, f2 aksen ini. Nah, ini berarti fungsi sebelumnya pada turunan pertama itu sama dengan d kuadrat y per dx kuadrat, atau juga bisa dicari dengan d kuadrat kalikan dengan fx dibagi dengan dx kuadrat. Kemudian turunan ketiga itu kita lambangkan dengan y aksen 3 kali nih. Ini bisa kita cari gitu kan, dari kita turunkan dari fungsi sebelumnya yaitu fungsi kedua. Nah, ini atau kita rumuskan dengan d pangkat 3 dikali y dibagi dx pangkat 3, atau juga bisa dicari dengan ini tanda sama dengan 3, itu berarti ini tuh dengan kata lain gitu kan, bisa menggunakan cara ini ataupun yang ini, d pangkat 3 fx dibagi dengan dx pangkat 3. Nah, atau kalau kita mau mencari turunan ke n, itu misalnya y pangkat n turunan ke n ya, bukan pangkat ini, y misalnya turunan ke n, berarti kita cari gitu kan turunan fungsinya dari x nya ini ke n, atau dengan cara d pangkat n kali y dibagi dx pangkat n, atau juga bisa dengan d pangkat n dikalikan dengan fx dibagi dengan dx pangkat n. Baik, mungkin itu saja materi pada pertemuan hari ini. Untuk selanjutnya teman-teman bisa mengerjakan tugas ya di bawah ini, yaitu menentukan dx-nya atau menentukan turunan dari fungsi-fungsi di bawah ini. Silahkan teman-teman kerjakan dan nanti di akhir dikumpulkan.
Jika ada pertanyaan terkait materi pada hari ini, teman-teman bisa bertanya melalui WA group ya. Nanti insya Allah akan saya jelaskan di sana. Baik, itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.